logikanya seperti ini. Saya mau bertanya, apakah mustahil bagi Allah untuk membuat seorang perempuan yang masih perawan bernama Maria untuk mengandung tanpa ada hubungan suami istri persetubuhan dengan Roh Kudus maupun dengan tunangannya yang disebut Yusuf itu? Apakah mustahil? Sama sekali tidak. Kalau Allah menghendaki itu terjadi, ya itu pasti terjadi. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Dede Juli. Kali ini saya menjawab dan meluruskan Ustadz Ahmad Kainama. Karena di dalam kajian kristologinya, Ustadz Ahmad Kainama mengatakan bahwa Maria melakukan persetubuhan atau hubungan seks dengan Roh Kudus. Dan Maria akhirnya mengandung, dan anak yang dikandung dan dilahirkan itulah yang disebut Yesus Kristus. Benarkah demikian? Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Terus Ustadz, mohon maaf. Yang ketiga, Ya. yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anaknya. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Saya tidak tahu ya, kenapa ustadz-ustadz ini atau beberapa orang ini, segelintir orang ini, selalu membahas Alkitab dan mengaitkan dengan seks. Saya nggak tahu apa itu. Dan kemudian yang kedua, selalu memunculkan tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang melakukan pernikahan di bawah umur. Contohnya Maria dan juga Ribka. Jadi saya tidak tahu kenapa ini mereka membuat tuduhan-tuduhan seperti ini di dalam Alkitab meskipun tidak dicatat di dalam Alkitab. Nah, bagi teman-teman yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, mari kita membahas apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama tadi berdasarkan teks Alkitabnya. Mari kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 23. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sekali ya, ini ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Nah, inilah yang dipakai oleh Ustadz Kainama untuk menuduh bahwa Maria melakukan hubungan persetubuhan dengan Roh Kudus. Saya lanjutkan. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kedua ya, adalah dari Roh Kudus. Kemudian selanjutnya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi dari kalimat atau kata mengandung dari Roh Kudus, akhirnya Ustadz Kainama mengambil kesimpulan atau tafsiran yang sangat dangkal, sangat cetek sekali, sangat minim dengan bukti-bukti, tanpa adanya referensi buku-buku yang lain. Dia langsung mengatakan bahwa Maria dihamili oleh Roh Kudus atau Jibril. Nah, benarkah demikian? Mari kita melihat di dalam teks aslinya. Di sini kenapa saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu semuanya melihat teks aslinya supaya kita benar-benar mengerti kebenaran di dalam Alkitab. Benarkah Maria dihamili oleh Roh Kudus? Bahkan yang paling yang ngaco lagi adalah saat itu Maria masih berusia 12 tahun. Benarkah demikian? Nah, kata mengandung di sini di dalam bahasa aslinya itu memakai kata exousia ek, yang berarti bahwa ada kuasa yang dari luar, dan bentuk gendernya di sini adalah neuter. Jadi neuter itu adalah jenis kelamin untuk roh. Jadi yang dimaksud kuasa dari luar ini adalah roh. Jadi Maria mengandung karena kuasa dari luar, yang pasti bukan berbentuk fisik atau manusia, tapi karena roh. Jadi apakah kata ini exousia ek ini berarti atau harus berarti melakukan hubungan badan? Tidak sama sekali. Dalam kata ini tidak ada dijelaskan atau tidak berarti bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus dengan cara melakukan hubungan badan atau persetubuhan. Tapi Maria mengandung dari kuasa yang dari luar, yaitu exousia ek, pneumatos hagio. Dia mengandung dari kuasa Roh Kudus. Nah, ini berarti bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, dia berasal dari Allah. Dan ini murni karena kuasa Allah. Logikanya seperti ini. Saya mau bertanya, apakah mustahil bagi Allah untuk membuat seorang perempuan yang masih perawan bernama Maria untuk mengandung tanpa ada hubungan suami istri persetubuhan dengan Roh Kudus maupun dengan tunangannya yang disebut Yusuf itu? Apakah mustahil? Sama sekali tidak. Kalau Allah menghendaki itu terjadi, ya itu pasti terjadi. Kita sebagai manusia, kita sebagai ciptaan, jangan membatasi kuasa Allah. Allah mau berbuat apa, Allah harus bagaimana, kita yang menentukannya. Jangan. Kita akan menjadi umat, akan menjadi ciptaan yang kurang ajar karena kita sudah mengatur-atur pencipta kita. Jadi sangat jelas ya, di sini dikatakan bahwa Maria tidak melakukan hubungan suami istri persetubuhan dengan Roh Kudus. Jadi saya berpikir bahwa Ustadz Kainama ini masih terpengaruhi oleh cerita pagan, itu penyembahan terhadap dewa-dewa. Kenapa? Konsep roh atau dewa yang menikah dengan manusia itu biasanya di dalam film-film Yunani. Jadi ada pasti Bapak Ibu, saudara, teman-teman semuanya sering nonton film-film ini. Jadi ada dewa ini turun ke bumi menjadi manusia, kemudian melakukan hubungan suami istri persetubuhan dengan manusia dan akhirnya punya anak. Tidak seperti itu. Itu murni dari cerita pagan. Dan di dalam Alkitab, kisah mengandungnya Maria itu tidak seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Karena tidak mungkin roh melakukan hubungan badan dengan manusia. Dan itu pasti hanya terjadi di film-film saja. Jadi ya Ustadz, kalau mau menuduh
itu haruslah dengan bukti-bukti yang kuat, jangan hanya asal tafsir, comot, jiplak, kemudian simpulkan seperti itu. Anda menyesatkan umat Anda dan meresahkan umat Kristiani. Ini sebelum saya akhiri, jadi sekali lagi, benarkah Maria menikah umur 13 tahun dan Roh Kudus adalah Jibril? Nah, saya mau katakan bahwa di dalam hukum Yahudi itu ada batas-batas umur di mana perempuan dan laki-laki boleh menikah, yaitu umur 18 sampai 20 tahun. Tidak boleh kurang dari itu. Adapun kalau kurang dari itu bukan pernikahan, tapi itu adalah tunangan. Meskipun tunangan orang Yahudi itu dirayakan juga besar-besaran dan sama sakralnya dengan pernikahan, tapi tetap berbeda. Pernikahan dengan pertunangan orang Yahudi beda, tapi sama-sama sakral. Apa yang membedakannya? Kedua orang ini, laki-laki dan perempuan, itu terikat hubungan antara satu dengan yang lain. Hanya tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kalau itu terjadi, kedua-duanya akan dihukum dengan hukuman rajam. Dan kemudian yang kedua, apakah Roh Kudus adalah Jibril? Saya mau ketawa kalau Roh Kudus adalah Jibril, karena Roh Kudus adalah Roh Allah dan Jibril adalah ciptaan Allah. Bagaimana mungkin dua pribadi yang berbeda adalah satu oknum? Itu sangat mustahil. Roh Kudus adalah Allah yang menciptakan malaikat Gabriel atau Jibril. Jibril tidak ada di dalam kekristenan ya, tapi Gabriel. Dan Gabriel ini adalah pelayannya Allah. Jadi kedua-duanya adalah berbeda. Terima kasih, ini dari saya. Semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.